Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Irfan, Pak Dalnis, serta seluruh jajaran inspektor yang saya sama-sama berbahagia pada hari ini, hari Jumat, tanggal 20 kita melakukan dialog kinerja yang terkhusus yang membawakan khususnya Irfan investigasi. Yang harusnya membawakan investigasi kebetulan kami sudah berada di depan sini. Ini mewakili investigasi. Saya cuma ingin menyampaikan terkait dengan investigasi ini. Ada beberapa hal yang terkait dengan tindak pidana korupsi. Apa itu? Ada 33 jenis tindak pidana dikelompokkan dalam 7 kelompok. Pertama yaitu terjadinya kerugian negara. Yang kedua adalah terjadinya penyuapan, suap. Yang ketiga penggelapan dalam jabatan. Yang keempat adalah konflik kepentingan dalam pengadaan. Yang kelima gratifikasi. Yang tidak berurut ini jelas semua itu. Yang keenam adalah berbuat curang. Dan ada lagi dari 7 jenis konflik itu ada dikatakan tindak pidana lain yang bisa dikatakan tindak pidana korupsi. Apa saja itu yang dikatakan tindak pidana lain yang bisa dikatakan tindak pidana korupsi? Adalah 1, saksi atau ahli yang tidak memberi atau memberikan keterangan palsu. Itu masuk dalam tindak pidana korupsi. Saksi atau ahli yang tidak memberi atau memberikan keterangan palsu. Yang kedua adalah pihak bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka. Ya, itu semua. Yang ketiga adalah kita mengacu merujuk di Undang-Undang 23 tahun 2014 terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Di situ jelas dikatakan ketika masyarakat melakukan pengaduan ke APH wajib ditindaklanjuti. Ketika masyarakat melakukan pengaduan ke APH juga wajib ditindaklanjuti. Jadi di mana pun dia melakukan pengaduan tetap wajib ditindaklanjuti. Kalau terjadi potensi kerugian negara, artinya kewenangan dan kerugian negara. Ketika biasa seperti kemarin kali spam kemarin, auditornya ditanya, apakah dia memiliki hal yang sadar? Memang sadar teknis, karena saya punya sertifikat auditor. Saya pernah mengikuti perkara jasa, akhirnya tertolong. Karena dari disiplin ilmunya juga, dia kan dari teknik. Yang salah itu kalau sarjana sosial itu audit teknis. Salah apa kalau berdasarkan yang pengalaman saya tidak bisa juga karena di kejaksaan nanti akan dipertanyakan nanti sertifikasinya. Sedikit saja pertanyaan mungkin kepada senior yang ada pada hari ini. Selama ini kan telah banyak kasus korupsi ataupun perbuatan yang fraud yang telah ditangani oleh inspektorat. Sebenarnya batasan antara inspektorat itu sendiri dengan APH yang ada itu seperti apa? Karena banyak yang terjadi juga, contoh ada salah satu dinas
yang telah diperiksa oleh kejaksaan tanpa melalui pemeriksaan dari inspektorat terlebih dahulu. Harusnya kan inspektorat dulu yang turun ke dinas tersebut sebagai lembaga pengawas di pemerintahan daerah. Setelah itu hasilnya baru dilimpahkan ke kejaksaan atau ke kepolisian. Apakah itu terindikasi atas tindak pidana korupsi atau bagaimana? Nah, cuma ini yang biasa terjadi, terbalik, kejaksaan dulu yang turun baru dilimpahkan ke inspektorat untuk pemeriksaan selanjutnya. Mungkin itu seperti bagaimana harusnya. Kepada polis. Oh, ada. Saya berpikir kalau ini akan dituangkan dalam format, saya sampaikan temanya apa, Ya. apalagi ada yang sifatnya kesepakatan tentang jabatan auditor. Di awal kan Bapak bilang Jadi- harus ada sertifikasi, boleh menolak. Kita berjalan diskusi, arahnya kayak tidak seperti itu, tidak konsisten. Jadi kita mau sepakat sebenarnya apa di situ. Rencana aksinya. Oh, gitu. Ya, rencana. Bisa disimpulkan? Ada saya simpulkan. Yang terkait dengan pertanyaannya Haji Mariam, apakah bisa melakukan penolakan ketika kita diberi amanah surat tugas untuk melakukan audit? Bisa saja, bisa, bukan bisa saja, bisa. Ketika kita belum mengikuti proses penindakan atau diklat atau intake terkait dengan masalah kita audit itu, karena kita belum mempunyai kemampuan untuk itu karena tidak didukung dengan sertifikasi kegiatan itu barangkali